Halo saudaraku, selamat bertemu kembali dengan saya Ferry dalam The Ferry Christian Show. Tayangan yang saya ingin coba kemukakan dari sesuatu yang menurut saya sih sudah jelas ya, sudah terang di dalam kekristenan ini, yaitu pengajaran-pengajaran yang sudah diberitakan, dipaparkan dalam sejarah kekristenan. Yang saya rindu dari sekian banyak menurut saya orang yang sama, saya hanya ngikutin lah, ingin mengemukakan sesuatu yang sudah jelas ini dalam kekristenan. Dan ini saya anggap penting karena secara pribadi ya saya diberkati, bukan hanya diberkati tapi dikuatkan, diteguhkan dan semakin ya membawa kehidupan Kristen saya mengarah kepada kebenaran yang harusnya sama-sama karena kita adalah orang-orang yang disebut gereja di mana Tuhan bekerja mengarahkan, menguduskan, menyempurnakan kita kepada kehidupan yang memang seharusnya kita berjalan kepadanya, yaitu kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan yang harusnya hidup di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan seperti yang kemarin saudaraku, saya ingin melanjutkan apa yang saya ingin coba kemukakan ini hanya semata-mata ya pendapat yang sudah dikemukakan oleh orang yang menurut saya sekali lagi saya harus kemukakan ini. Orang ini adalah orang yang senior 50 tahun lebih, dia mengajar dalam satu tempat gereja lokal dan ya, saya sih biasa menyimpulkan kalau pengajar yang setia atau gifted leader atau gifted man atau gifted orang-orang yang punya bakat, yang dipercaya bakatnya ini di dalam gereja, ah, pengajarannya nggak pernah error, saudaraku. Walaupun ada perbedaan paham antara sesama pengajar, tetapi ketika ditelusuri, diuji, divalidasi, ya ujung-ujungnya bisa kok ditemukan bahwa benar semua pengajarannya. Dan ini loh yang saya ingin coba kemukakan. Dan ini yang saya rindukan sebagai orang-orang Kristen, kita nih harusnya menyimak atau mengamati. Dan kalau boleh ya fokuslah. Fokus pengamatan kita kepada pengajar-pengajar yang demikian. Karena seperti yang kemarin saya bilang, saya ingin melanjutkan saudaraku, kehidupan gereja tidak bisa diartikan sebagai pertemuan Zoom meeting, saudaraku. The Lord Day atau hari Minggu, hari di mana orang-orang Kristen menunjukkan atau memperlihatkan identitas kehidupan bergereja, itu nggak bisa disebut dengan yang namanya pertemuan online, Zoom meeting, atau ibadah online, atau gereja online. Saya tetap meyakini dan ini keyakinan ini bukan semata-mata saya bangun atas atau dibangun oleh pengajar-pengajar yang mengajarkan hal ini, dibangun atas konsep keyakinan yang dibangun dari kesimpulan pribadinya. Enggak, ini semata-mata sangat jelas dikatakan kitab suci bahwa gereja lahir kan karena Roh Kudus turun bersamaan dengan lahirnya gereja, sehingga dari hal itu pun kita tahu bahwa gereja ya memang adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan gereja, disebut gereja adalah ketika mereka hidup di dalam persekutuan. Karena orang-orang yang telah menerima, dan ini adalah sifatnya spiritual, sifatnya roh, sifatnya tidak kelihatan, bahwa orang-orang yang telah menerima karya keselamatan dan telah mengambil keselamatan itu sebagai keyakinan, sehingga mereka adalah orang-orang yang dipilih, dan orang-orang yang dipilih ini ada di dalam dunia dan di tengah dunia orang-orang yang ya minimal kita lah, bisa dibilang kita lah, orang-orang Kristen yang percaya karya keselamatan Kristus dan Roh Kudus bekerja dan terus mengerjakan karya keselamatan itu sampai kesudahan waktu yang dimana Tuhan telah menentukannya untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam pekerjaan Roh Kudus ini, kita yang teridentifikasi atau yang dikenal sebagai orang-orang Kristen atau disebut gereja, kita harus memperlihatkan pertemuan yang sifatnya fisik, saudaraku. Karena ini ingin berbicara kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa nggak bisa kita mengumpat dari yang namanya ketakutan. Ya harus diakuin kita nih orang-orang Kristen punya rasa takut. Tetapi rasa takut itu bukanlah rasa takut yang harus berkuasa atau bisa dibilang harus mempengaruhi kehidupan Kristen. Nggak bisa. Malah harusnya kan nggak bisa. Sehingga menurut saya
harusnya kita nggak bisa kompromi ya, bahwa kehidupan persekutuan Kristen itu sifatnya physically. Karena sangat jelas, kalau kita nilai ancaman yang mengancam kehidupan nyawa kita hari ini tidak lebih besar dengan ancaman-ancaman yang kita telah tahu, kita telah lihat bagaimana kehidupan gereja mula-mula, saudara. Ancaman yang sangat deras dari pihak orang-orang beragama yang kita kenal, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Bahkan ancamannya ya kematian, pembunuhan, penyiksaan, pengucilan. Bagaimana kehidupan setelah gereja mula-mula itu terus gereja yang terus lahir, terus terlihat, terus berkembang, terus ada dalam kehidupan sejarah dunia sampai hari ini mengalami tekan-tekanan. Bukankah gereja memperlihatkan di dalam kurun waktu sejarah kekristenan ini bahwa gereja nggak bisa terbendung dengan yang namanya, sekalipun itu disebut sesuatu yang mematikan. Bukankah kita telah dengar bahwa ada gereja-gereja tertentu dalam zaman masa tertentu, zaman sebelum reformasi kah atau setelah reformasi kah, mengalami ancaman untuk dibunuh ketika melakukan pertemuan, tapi lihat nggak terbendung ekspresi iman itu untuk menghauskan diri kepada persekutuan orang-orang Kristen. Karena persekutuan yang murni di dalam kekristenan adalah persekutuan yang menguatkan, meneguhkan. Dan hari ini harus kita akuin memang ya, dan bukan hari ini aja memang. Hari-hari dulu pun ya kita melihat bagaimana di dalam persekutuan orang Kristen pun ya adalah orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang yang kita lihat menjadi sebuah batu sandungan, orang-orang yang kita lihat menjadi ya melemahkan atau membuat kita muak dalam persekutuan Kristen itu sendiri. Tapi bukan berarti kita menjauhkan diri. Ya sekalipun saya mengalami lah, ini saya mau kesaksian jadinya. Sekalipun saya mengalami yang namanya kemarahan kah atau kemuakan kah, ngelihat gaya hidup orang-orang yang katanya Kristen, ya saya harus tetap, karena ini pengajaran, karena ini adalah kebenaran, saya harus tetap hidup di dalam yang namanya persekutuan orang-orang Kristen. Makanya saya mulai memahami kenapa Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 itu sangat tegas mengatakan bahwa yang kita harus jauhi bukan orang-orang dunia yang penipu di situ, yang serakah di situ, pendusta di situ, tetapi yang harus dihindari adalah orang-orang yang sekalipun mengaku saudara, yang bisa dibilang disebut gereja, tapi melakukan hal yang sama, yaitu apa? Kelakuan-kelakuan yang sama oleh orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang bukan Kristen. Nah, sebab itu dari sini aja semakin jelas kan, persekutuan Kristen itu adalah karya Roh Kudus yang terus dimurnikan. Makanya kalau di gereja kita tidak mengalami atau tidak menerima penguatan melihat kehidupan yang terus dikerjakan Roh Kudus, ya ujung-ujungnya memang jadi batu sandungan persekutuan Kristen itu, sekalipun disebut Kristen. Tapi sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang tahu betul kita adalah orang-orang diselamatkan, karya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita harus ada di dalam persekutuan Kristen. Dan persekutuan Kristen sifatnya fisik. Kalau persekutuan Kristen sifatnya dengan yang namanya teknologi yang kebanyakan Anda mungkin menyebutnya ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, bukankah bisa didefinisikan, dan ini semakin kental harusnya definisi ini, yaitu apa? Bahwa itu adalah sifat ya ketakutan yang kita terima, yang hari ini dijual oleh dunia dengan yang namanya apa? Wabah, virus. Yang kemarin dulu pun saya telah meneruskan apa yang diajarkan oleh pengajar. Saya sebut aja John MacArthur, saya sebut dia ini pahlawan di dalam kekristenan akhir zaman atau hari-hari ini. Dia ada di tengah, oke lah, negara yang bebas berekspresi, keyakinan, mengekspresi. Tetapi ingat, saya perlu jelaskan bahwa John MacArthur ini hidup di tengah negara bagian yang dimana dikenal California itu adalah ya apa ya, bisa dibilang pagan atau orang-orang yang bebas, yang menganggap kekristenan itu remeh.
menganggap kekristenan itu kayak rendah, tidak takut terhadap kebenaran Kristen. Tapi sebagai seorang pengajar yang bukan hanya mendefinisikan sangat kontroversi, saudaraku, bahwa ini disebut bukan wabah, ini adalah virus flu biasa, yang memang diakuin loh, bahwa John MacArthur bilang ini virus flu biasa, tetapi memang harus diakuin ini bagi sebagian orang memang sangat ekstrim berdampak. Tetapi dengan keadaan fakta itu, makanya saya rindu loh gereja diisi, atau yang saya bahasakan tadi, punya gifted man, punya orang gifted leader. Kayaknya ada 3 elemen penting di dalam gereja kan. Yaitu yang pertama adalah bagaimana dikuasai oleh penyembahan yang benar kepada Tuhan. Itu adalah gereja. Isi gereja harusnya karakternya itu, indikatornya itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Kristus itu ditinggikan. Jadi dengan kata lain pengajaran firman, pengajaran yang mengarah kepada pribadi Kristus itu diberitakan, dijelaskan. Dan yang ketiga, gifted leader. Bagaimana kebenaran itu bukan hanya dipaparkan, bagaimana kebenaran Kristen itu bukan hanya dijelaskan, sangat terang, jelas, tetapi dipraktekkan. Nah, itu yang disebut gifted leader. Dan bagi saya, gifted leader ini sangat bisa dibilang ya, walaupun John MacArthur nggak akan pernah mau dibilang bla bla mengarahkan dia kepada gifted leader, tetapi ya dia bilang ya gifted leader ini harus ada di tengah gereja. Dan hidupnya itu sangat jelas terlihat sehingga kebenaran itu faktual. Sehingga persekutuan Kristus, kembali lagi kepada persekutuan Kristen yang physically ini menguatkan, meneguhkan identifikasi untuk kita pertontonkan kepada dunia, ini terang, ini jelas. Sehingga kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan buat gerejanya ini dipertontonkan kepada dunia. Sangat kontroversial, tapi bagi saya ini is a champion, is a warrior, is a hero. Ini yang saya kadang bingung. Di Indonesia pun kan walaupun orang di gereja dikenal dengan gereja yang benar secara pengajaran, lihat nggak berani kok. Minimal ngomong terang benderang di hadapan publik, karena kekristenan harus terpublikasi, iman Kristen, iman publik. Diperlihatkan juga kepada dunia. Dan sampai hari ini saya nggak melihat gereja yang pengajaran benar sekali. Kalau gereja yang ngajarin yang nggak benar, kebiasaan ngajarin yang salah mah, itu mah udah pastilah nggak berani lah. Tapi kita lihat hari ini minimal saya ya nggak mengamati, atau mungkin lepas dari pengamatan saya nggak melihat secara terang benderang kok. Kalau John MacArthur kan ngomong lebih yang mengutip pernyataan Petrus, lebih pilih mana, tunduk kepada manusia atau kepada Allah. Dalam khotbahnya diberi judul bahwa kami tidak tunduk kepada kaisar. Wow, menurut saya sih ini bukan bentuk perlawanan. Ini bentuk pernyataan gifted leader tadi. Nah, saya nggak menemukan ini di gereja-gereja khususnya di Indonesia, nggak menemukan suara yang tegak berdiri dan nggak ada beban seperti ini. Sekali lagi, gereja harusnya diisi dengan 2, Kisah Rasul 2 ayat 42, bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan, memecahkan roti di sana, kehidupan yang saling mengalami pengudusan, pekerjaan Roh Kudus hidup, pemurnian dari karakter yang jahat, karakter yang dosa yang menguasai, sehingga karya keselamatan, karya Roh Kudus itu bekerja di tengah persekutuan itu, sehingga terjadi yang perubahan-perubahan dalam persekutuan, pertemuan fisik itu, orang saling meneguhkan, memperlihatkan bagaimana kasih yang ada dalam identifikasi juga karakter yang memang harusnya hidup di tengah-tengah persekutuan gereja itu terlihat, terekspresi, sehingga memang gereja adalah sorga di tengah dunia. Dan tentu saya dan Anda merindukan hal itu. Kita hidup sebagai gereja yang menghidupi, atau kalau bisa dibilang, kalau secara nalar Kristen kita, bahwa kehidupan kita adalah yang dikerjakan, karya yang dikerjakan Roh Kudus, ya kita merindukan, kita melihat karya Roh Kudus itu terang, nyata, kental gitu loh. Saya ingin menyuarakan sesuatu yang seperti ini saja sih.
Doktrin itu penting sekali di tengah gereja, saudaraku. Sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kalau ada pernyataan bukan soal benar atau salah, penting sekali, saudaraku. Mana yang salah, mana yang benar. Setelah dari mengerti yang salah, yang benar, ada bayar atau ada keberanian yang membuat kita murni atau enggaknya, lu saudaraku. Bukan hanya ngerti doang gitu loh maksudnya. Kita masuk kepada level yang berikutnya, berani atau tidak menghidupinya. Ketika kita sudah memahami mana yang benar, mana yang salah, apakah kita menghidupinya? Saya sih ya hanya bisa bilang saya rindu Tuhan. Saya percaya Anda pun menginginkan itu dalam iman Kristen ini. Kita sama-sama rindu lah menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak diajarkan? Bagaimana kita bisa masuk kepada conviction atau pengakuan iman yang kuat itu kepada pernyataan iman itu kalau kita nggak diajarkan? Penting sekali. Doktrin ini penting sekali, saudaraku. Gereja yang menyebut dirinya gereja, ya kita telah melihat kok. Banyak gereja yang menyebut gereja tetapi tidak mengerti tentang gereja dan salah. Dan pengakuan salah dia sebagai gereja terlihat dari pengajaran-pengajaran yang salah diajarkan di dalam gereja itu. Kita adalah orang-orang yang harusnya hidup physically bersekutu, saudaraku. Dan gampangnya sih ya, kalaupun keadaan kita harus dilarang, ini saya lebih teknis ya, berpendapat. Ini pun pendapat yang saya juga dapat juga dari yang saya sebut tadi, pengajar-pengajar yang ya John MacArthur, yang lainnya juga. Walaupun kita dilarang bertemu, kita kan punya keluarga. Itulah gereja kita. Tapi kalau hari ini kita lihat ya, ada yang namanya perjamuan dilakukan dengan yang namanya tadi online meeting. Kayaknya nggak pernah saya dapat gitu loh pengajaran dari kitab suci kita apa yang diperlihatkan hari ini. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan itu dilakukan dengan cara itu, saudaraku. Kayak penting sekali kita ada di tengah gereja yang mengajarkan pengajaran-pengajaran kitab suci yang diajarkan oleh orang-orang yang saya sebut tadi, gifted, orang-orang yang punya bakat, yang memang dianugerahkan bakat itu. Sebab itu saudaraku, physically, gereja bersekutu physically, sehingga gereja disebut gereja ketika gereja itu dilihat bersekutu dan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bekerja lewat gereja tersebut dan melihat keajaiban, melihat kedaulatan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan di dalam gerejanya. Kita adalah orang-orang yang harusnya dilihat. Persekutuan kita harus dilihat. Sehingga kebenaran di dalam gerejanya itu diakui dan orang gak bisa membantah kebenaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya lewat kehidupan gereja, Tuhan menyatakan sesuatunya untuk di tengah dunia ini diperlihatkanlah kepada dunia. Inilah gereja Tuhan. Oke saudaraku, semoga kita bisa ketemu dalam waktu yang lain dan semoga kita tetap maju di dalam iman, di dalam pengajaran firman, tentunya membuat kita semakin memiliki keteguhan, kepercayaan yang kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.